Imelda diperkirakan akan menguat dan membawa kondisi badai tropis ke sebagian wilayah Bahama, tengah dan barat laut hingga Senin. Hujan yang terkait dengan badai tropis Imelda akan terus melanda Kuba bagian timur dan Bahama hingga Selasa, yang kemungkinan akan mengakibatkan banjir bandang dan banjir perkotaan. Tanah longsor mungkin terjadi di daerah yang lebih tinggi. Hujan deras di pesisir menyebabkan banjir bandang, banjir perkotaan, dan banjir sungai yang terisolasi hingga Selasa. Risiko dampak angin kencang di sepanjang pantai tenggara Amerika Serikat menurun, tetapi mereka yang berminat di area tersebut harus terus memantau pembaruan perakiraan cuaca terkini. Gelombang tinggi dari Humberto dan Imelda diperkirakan akan menimbulkan kondisi laut yang berbahaya dan arus balik di sepanjang pantai timur Florida dan pantai Georgia hingga Senin. Kondisi ini diperkirakan akan menyebar ke utara di sepanjang sebagian besar pantai timur Amerika Serikat awal minggu ini. Pada penerbangan terakhir dari timur laut, pesawat pengintai Angkatan Udara yang terbang melalui sistem tersebut menemukan angin setinggi 850 B dengan kecepatan 50 mil per jam, 43 knot. Cukup tinggi untuk mendukung peningkatan status depresi tropis 9 menjadi badai tropis Imelda pada peringatan sementara pukul 18 UTC. Pada perbaikan terakhir tersebut, sebuah drop sonde yang diluncurkan di pusat sistem memiliki kecepatan 1000 tekanan B, tetapi dengan hembusan angin permukaan 40 mil per jam, 34 knot, yang mungkin terkait dengan fitur konvektif di dekatnya. Dan tekanan 998 B digunakan sebagai tekanan minimum. Intensitas awal tetap pada 40 mil per jam, 35 knot, dalam peringatan ini, yang berada di sisi rendah dari rata-rata estimasi satelit, yang berkisar antara 35 sampai 45 knot. Pergerakan yang lebih pasti bersama Imelda tampaknya akhirnya terjadi sore ini, tanggal 28 September, mengarah ke utara dengan kecepatan 360 per 8 knot. Pergerakan umum ke utara diperkirakan akan berlanjut selama 1 atau 2 hari ke depan karena pergerakan angin selatan masih berlanjut dari palung atas di Amerika Serikat bagian tenggara dan punggungan subtropis yang berpusat tepat di timur Bermuda. Setelah periode tersebut, pengaruh pergerakan punggungan subtropis berkurang karena sirkulasi luar badai Humberto yang lebih besar menciptakan kelemahan yang besar. Hasil akhir dari perubahan pola ini adalah Imelda sekarang diramalkan akan berbelok tajam ke arah timur-timur laut menuju kelemahan ini, dimulai pada hari Selasa dan berlanjut hingga sisa periode perakiraan, mengikuti Humberto. Panduan lintasan siklus ini akhirnya mulai stabil mendekati lintasan perakiraan sebelumnya. Meskipun masih sedikit lebih cepat daripada siklus perakiraan sebelumnya, dan penyebaran sepanjang lintasan masih cukup banyak dalam jangka waktu 4-5 hari. Perakiraan lintasan NHC berada di antara solusi lintasan GFS dan ECMWF, paling dekat tetapi tidak secepat Google rata-rata Ensemble Deep Mean, GDMI. Struktur Imelda secara bertahap menjadi lebih terorganisasi, dengan lebih banyak kelengkungan di pita konvektif di sisi timurnya, meskipun ledakan sebelumnya yang lebih dekat ke pusat telah memudar. Dengan asumsi inti yang lebih berkembang segera terbentuk, geseran angin vertikal rendah hingga sedang antara 15 sampai 20 knot, suhu permukaan laut yang hangat 28 sampai 30 derajat Celcius. Dan kelembapan tingkat menengah yang memadai akan mendorong intensifikasi yang stabil selama 2-3 hari ke depan. Dalam 3-4 hari, siklon diperkirakan akan berada di wilayah masuk yang tepat dari jet tingkat atas yang semakin intensif.
dan peningkatan divergensi tingkat atas pada saat itu dapat membantu mendukung intensifikasi tambahan bahkan ketika geseran mulai meningkat pada periode ini. Setelah sistem melewati Bermuda, zona baroklinik yang kuat diperkirakan akan berinteraksi dengan sistem, menghasilkan sistem ekstratropis pada hari kelima karena tersangkut di batas frontal. Namun, seperti yang telah ditekankan sebelumnya, perakiraan ini memiliki tingkat keyakinan yang rendah untuk jarak jauh mengingat perubahan lintasan yang signifikan baru-baru ini. Faktanya, citra satelit simulasi dari ECMWF-12 UTC masih menunjukkan bahwa Imelda dapat menghasilkan semburan konvektif yang signifikan saat masih berada di atas perairan laut yang hangat pada periode perakiraan. Hari ke-4-5. Peramal cuaca Papin, nomor penasehat 9. Informasi yang diberikan oleh Badai Nasional Pusat, NHC.